Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi sistem operasi, kemudian aplikasi end user, dan aplikasi cloud. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang aplikasi sistem operasi. Kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu ya, bahwa sistem operasi itu kita ketahui sebagai jembatan ya antara pengguna itu dengan perangkat keras gitu. Nah, kalau per definisinya adalah bahwa sistem operasi adalah program dasar pada komputer yang menghubungkan tadi antara pengguna dengan hardware di dalam komputer. Tugas utama dari sistem operasi yaitu mengatur, mengeksekusi program, kemudian mengkoordinasi antara input, output, kemudian pemrosesan, memori, hingga instalasi perangkat lunak lainnya seperti itu. Nah, kemudian sistem operasi juga diketahui sebagai komponen yang vital dalam sistem komputer yang bertugas tadi mengelola pemakaian perangkat keras lainnya seperti perangkat keras prosesor, kemudian memori, kemudian perangkat input dan perangkat output, kemudian media penyimpanan. Nah, itu semua dikelola oleh sistem operasi seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa sistem operasi itu merupakan lapisan penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak yang digunakan atau dieksekusi oleh pengguna seperti itu. Nah, sistem operasi juga merupakan gabungan dari potongan-potongan kode yang bermanfaat untuk menentukan program mana yang akan dijalankan, kemudian kapan itu dijalankan, kemudian alat mana yang kemudian akan berfungsi atau akan digunakan oleh program yang dieksekusi oleh pengguna seperti itu. Nah, dengan kata lain bahwa sistem operasi itu bisa dikatakan merupakan nyawa atau pengelola utama dari sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, kalau kita coba terjemahkan secara teknis bahwa saat kita pengguna itu mengklik tombol cetak misalnya untuk mencetak berkas di dalam sebuah aplikasi rekamedis misalnya, maka sebetulnya pengguna itu atau dalam hal ini petugas rekamedis itu memberikan perintah gitu kepada hardware ya melalui tadi sistem operasi untuk apa? Untuk mengkoordinasikan perintah tadi mencetak itu dari aplikasi yang digunakan seperti aplikasi rekamedis tadi, kemudian diteruskan ke memori internal, lalu kemudian diteruskan atau dilanjutkan ke perangkat keras berupa printer fisik dan kemudian tercetaklah dokumen yang dikehendaki oleh pengguna seperti itu. Nah, jadi sistem operasi itu merupakan aplikasi atau software yang harus diinstal pertama kali ke dalam sebuah komputer agar perangkat komputer itu bisa digunakan atau aplikasi-aplikasi yang lain gitu, aplikasi selain sistem operasi itu bisa berjalan di dalam sebuah komputer. Nah, bentuknya atau interface atau antarmuka dari sistem operasi itu bisa diwujudkan atau dilihat dalam dua bentuk ya. Yang pertama bisa berupa teks atau command text interface, kemudian ada juga yang berupa grafis atau graphic user interface. Untuk apa? Untuk manusia itu supaya tidak mengetik sebuah perintah berupa kode biner. Kode biner itu kode 1 dan 0 itu yang cukup rumit gitu untuk memerintahkan komputer itu bisa bekerja. Jadi dengan cukup misalnya kalau itu graphic user interface itu kita tinggal mau memerintahkan misalnya tadi mencetak itu tinggal klik saja simbol atau logo yang berbentuk printer dan secara otomatis kemudian komputer itu bisa memahami perintah yang diberikan oleh pengguna dalam hal ini misalnya petugas rekamedis untuk melakukan pencetakan sebuah dokumen melalui perangkat keras printer gitu. Nah, kemudian sistem operasi juga bertugas untuk mengatur lalu lintas. Tadi kan udah disebutkan ya lalu lintas di dalam komputer itu sendiri. Misalnya
ketika kita misalnya memberikan sebuah perintah tadi, contohnya ya untuk mencetak gitu ke komputer gitu melalui Microsoft Word yang sudah kita siapkan, misalnya dokumen Word gitu. Kemudian perintah itu tidak langsung ke printer, tapi kita lakukan itu melalui sistem operasi tadi terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke perangkat keras yang berupa komputer tadi. Itu contohnya dalam arti bahwa sistem operasi itu tadi mengelola lalu lintasnya perintah di dalam komputer tadi, itu perintah dari software tertentu, misalnya tadi Microsoft Word ya, software end user kan kalau itu, kemudian ke hardware printer, itu perintahnya dieksekusi melalui sistem operasi tadi. Nah, sistem operasi itu juga memiliki karakteristik tertentu ya. Yang pertama adalah dia multi programming, yaitu mampu menjalankan banyak program di dalam memori secara bersamaan. Misalnya komputer rekam medis gitu dapat menyimpan beberapa program sekaligus itu di dalam satu memorinya. Kemudian ada juga karakteristik multi user, artinya memungkinkan beberapa pengguna itu bisa menjalankan atau mengakses program secara serentak atau secara bersamaan. Nah, contohnya mungkin ketika kita mahasiswa menggunakan SIAP bersama-sama, itu kan misalnya mahasiswa yang satu menggunakan, kemudian mahasiswa yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu, itu mengakses satu software SIAP tadi, itu bisa dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, itu disebut dengan multi user. Nah, kemudian selain itu juga bisa melakukan multitasking ya, artinya memungkinkan satu pengguna, satu orang itu bisa menjalankan beberapa program sekaligus atau beberapa aplikasi sekaligus. Contoh misalnya seorang perekam medis itu dapat membuka aplikasi rekam medis, kemudian sambil mencari kode ICD di browser, kemudian bisa juga sekaligus mendengarkan musik di satu perangkat yang sama secara bersama-sama. Jika kita lihat pada diagram ini, posisi sistem operasi itu ada atau berada di tengah ya, di sini antara perangkat keras dan aplikasi gitu, seperti itu, atau software. Nah, penjelasannya adalah bahwa ketika misalnya pengguna yang paling atas nih yang berwarna orange ini, misalnya seorang perekam medis gitu, kemudian berinteraksi dengan sebuah aplikasi, dalam hal ini adalah misalnya SIM RS atau SIM push, seperti itu, sistem informasi manajemen rumah sakit maupun sistem informasi puskesmas gitu. Kemudian pengguna tersebut, dalam hal ini perekam medis tadi, itu menjalankan sebuah perintah melalui aplikasi SIM RS maupun SIM push tadi. Lalu aplikasi itu memerintahkan sistem operasi ini untuk selanjutnya si sistem operasi ini memerintahkan perangkat keras, misalnya berupa memerintahkan ke RAM atau memori, kemudian ke prosesor, kemudian ke hard disk gitu, untuk memproses perintah yang diberikan oleh petugas rekam medis yang dalam ini adalah pengguna. Misalnya perintahnya adalah menyimpan data rekam medis ke dalam hard disk, seperti itu. Itu runtutan atau alur ya dari bagaimana pengguna itu kemudian bisa memberikan perintah dan kemudian berdampak kepada berfungsinya atau bekerjanya perangkat keras, begitu. Nah, gambar di sebelah kanan ini, logo-logo yang ditampilkan, ada 6 logo ini. Di pasaran kita mengenal berbagai macam sistem operasi gitu ya, untuk komputer maupun laptop ataupun mobile, seperti itu. Ada Windows, ini kan logonya, kemudian ada Mac gitu kan ya. Kemudian ada Linux, kemudian untuk
mobile gitu, itu ada kita kenal ada Android ini, kemudian ada juga iOS seperti itu. Ini adalah logo-logo yang sering mungkin kita jumpai di pasaran seperti itu. Nah, pertama kita lihat nih ada Microsoft Windows gitu. Nah, sistem operasi ini yang paling dominan mungkin ya di pasaran komputer seperti itu di apa namanya yang paling terkenal mungkin. Nah, Windows ini merupakan sistem operasi yang paling umum dan paling banyak mungkin digunakan pada komputer personal atau desktop gitu, kemudian maupun laptop mungkin seperti itu di seluruh dunia. Nah, Windows ini menyediakan platform sistem operasi yang ramah terhadap pengguna atau user friendly untuk berbagai kebutuhan pekerjaan pengguna sehari-hari. Adapun kelebihan dari Windows ini adalah bahwa karena tadi banyak penggunanya, ini dia populer atau dominan di masyarakat, kemudian dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Kemudian tadi karena user friendly tadi, pengguna itu lebih mudah gitu dalam hal menggunakan atau mengoperasikan. Kemudian kalau dari sisi harga ini kan relatif ya sebetulnya, tapi kalau ketika dibandingkan dengan Mac seperti itu, maka biaya perangkatnya ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang Mac tadi. Nah, tapi ada kekurangan gitu di Microsoft Windows ini. Kekurangannya adalah dia menggunakan kode yang tertutup atau closed source. Nah, ini berikut gambar atau contoh yang antar muka interface gitu grafis ya dari Windows 10 ya ini. Kemudian ini yang sebelahnya adalah sebelah kanan ini Windows 11 gitu ya. Nah, tampilannya yang intuitif, kemudian berupa icon-icon dan jendela aplikatif yang sangat memudahkan untuk pengguna di dalam mengoperasikan berbagai aplikasi pengolah data, pengolah kata, pengolah untuk presentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem operasi Linux gitu ya. Sistem operasi ini bersifat sumber terbuka atau open source gitu, dan dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas pemrogram di dunia. Sistem operasi ini memiliki banyak varian atau distro seperti Ubuntu, Debian, CentOS gitu. Nah, Linux ini menjadi sistem operasi alternatif itu yang bebas, aman, dan dapat dimodifikasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dari para penggunanya. Nah, kelebihan dari Linux ini yang pertama adalah dapat diunduh secara gratis karena tadi open source gitu. Kemudian dapat dipelajari dan dimodifikasi secara bebas karena tadi sifatnya adalah partisipatif kolaboratif gitu di komunitas para pemrogram di dunia. Jadi kontribusi dari setiap pengembang atau yang mau mengembangkan itu diakomodir dalam sistem operasi ini. Nah, kemudian ini sangat stabil ya untuk update sistemnya tanpa perlu harus melakukan restart gitu. Jadi ketika mau melakukan update itu tidak mesti harus dimatikan dulu atau di restart seperti halnya di sistem operasi Windows seperti itu. Kemudian manajemen memorinya yang baik. Kemudian tadi karena sifatnya ini adalah kolaboratif dan partisipatif antar komunitas gitu ya di dunia. Jadi ini didukung oleh komunitas yang cukup luas gitu untuk mengembangkan atau adanya update di dalam sistem operasi Linux ini. Nah, cuman demikian ada kekurangan ya di dalam Linux ini juga, bahwa karena tadi jumlahnya masih kalah dari sisi kapasitas penggunanya itu dibandingkan dengan Windows, karena tadi mungkin sebagian orang menganggap bahwa
cara pengoperasian di sistem operasi Linux ini lebih rumit atau lebih sulit gitu dibandingkan dengan Windows, ya khususnya bagi para pemula. Nah, ini adalah antarmuka atau visual ya, antarmuka visual dari Linux distro Ubuntu gitu. Cukup apa namanya, cukup bagus ya juga. Ini banyak digunakan di apa namanya, di workstation. Yang berikutnya, yang ketiga ini ya, bahwa sistem operasi ini adalah disebut dengan Macintosh atau Mac OS. Sistem operasi ini adalah eksklusif gitu yang dibuat oleh Apple, kemudian untuk perangkat keras buatan mereka sendiri ya. Ketika misalnya ada laptop Apple ya, sistem operasinya mereka menggunakan Mac ini ya, atau Macintosh. Kemudian mereka memang tujuannya adalah memberikan lingkungan kerja atau environment yang terintegrasi secara mendalam antar perangkat lunak dan perangkat keras yang diproduksi oleh Apple gitu. Nah, kelebihannya ya, kalau Apple itu terlihat mungkin antar mukanya atau interface-nya itu lebih premium gitu ya, memiliki desain antar muka yang sangat baik, kemudian tampilannya rapi ya. Kemudian tapi ada kekurangan ya, kekurangannya adalah karena tadi sifat eksklusivitasnya tadi itu, maka perangkat yang menggunakan sistem operasi Mac ini adalah ya harganya tentu relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan komputer atau perangkat-perangkat keras yang berbasis Windows. Nah, ini tampilan ya, tampilan dari sistem operasi dari Mac seperti itu. Ini kan digunakan di MacBook seperti itu ya. Ini tampilannya yang khas Apple. Nah, untuk sistem operasi pada perangkat mobile ya, itu ada dua ya, ada Android dan ada iOS. Nah, untuk Android ini berbasis Linux, dikembangkan oleh Google, dan Android ini ya tentu mendominasi sistem operasi pada perangkat mobile device ya. Nah, Android ini menjadi platform standar untuk pengoperasian di smartphone, kemudian di tablet, dan banyak digunakan oleh produsen-produsen ponsel gitu untuk apa namanya, sistem operasi yang mereka gunakan di produk yang mereka produksi. Itu salah satu kelebihan ya dari apa namanya, sistem operasi Android ini. Jadi beberapa perangkat dan bahkan beberapa produsen yang memproduksi mobile device itu ya menggunakan apa namanya, sistem operasinya Android seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu memudahkan pengguna di dalam mencari data dan atau informasi melalui perangkat seluler. Ada fitur ya untuk pencarian. Nah, kemudian kekurangannya adalah ya karena tadi mungkin gratis itu Google itu menggunakan perilaku pengguna atau user behavior itu untuk kebutuhan pemasaran, monetisasi. Itu salah satu hal kekurangan dari sistem operasi Android tadi. Selanjutnya adalah sistem operasi iOS. Ini dikembangkan secara eksklusif oleh Apple gitu. Sistem ini dirancang khusus untuk perangkat mobile itu milik Apple seperti iPhone, iPad. Kemudian fungsinya adalah bahwa sistem operasi ini menjadi fondasi untuk perangkat lunak yang mengintegrasikan tadi perangkat keras Apple. Jadi ekosistem aplikasi ini memang dibentuk atau ditujukan untuk menyediakan ekosistem aplikasi yang dalam tanda petik ya aman melalui App Store seperti itu. Kelebihannya adalah iOS ini dikenal dengan sistemnya yang tertutup, eksklusif tadi, yang
meminimalisir risiko serangan malware, kemudian dibandingkan dengan sistem yang terbuka seperti Android tadi. Nah, kemudian perangkat dengan iOS ini memiliki sinkronisasi yang sangat baik dengan perangkat Apple lainnya. Artinya secara ekosistem ini dari Apple ini memang terintegrasi dengan baik. Itu aplikasi yang tersedia cenderung memiliki standar kualitas dan optimasi yang tinggi karena pengujian yang ketat dari Apple. Nah, kekurangannya sistem ini hanya dapat dijalankan pada perangkat keras yang kompatibel yaitu antara Apple ya ekosistem Apple itu sendiri gitu. Sehingga pengguna tidak memiliki pilihan merek untuk perangkat yang lain gitu. Susah itu antara kompatibel dengan yang bukan di luar atau di luar ekosistem Apple. Nah, harganya ini jauh tentu lebih mahal dibandingkan dengan Android, misalnya dengan Windows gitu. Kemudian penggunanya tidak memiliki kebebasan untuk memodifikasi karena tadi kode-kode sumbernya itu atau kode yang dikembangkan ini sifatnya tertutup tadi. Nah, sistem operasi atau operation system ini sebetulnya bisa dibedakan menjadi dua ya, antara sistem operasi untuk server dan kemudian ada juga sistem operasi untuk desktop atau komputer PC seperti itu atau laptop yang sifatnya standalone seperti itu. Nah, perbedaan antara sistem operasi server dan sistem operasi desktop ini kita bisa lihat dari beberapa fitur atau karakteristik yang meliputi fungsi utama, kemudian tampilan atau antarmuka atau interface, kemudian dukungan hardware, kemudian waktu operasi, waktu pengoperasiannya, kemudian koneksi jaringannya. Nah, ini beberapa poin perbedaannya ya. Untuk misalnya fitur atau fungsi utamanya. Nah, kalau server ini memang diperuntukkan untuk melayani banyak komputer lain. Nah, sifatnya tadi untuk server ini kan untuk menyimpan database, kemudian mengatur jaringan, kemudian keamanan. Nah, ini kemudian satu server ini nanti akan terkoneksi dengan banyak komputer yang lain seperti itu. Nah, kemudian kalau sistem operasi desktop ini digunakan oleh satu pengguna saja. Gitu. Satu pengguna saja itu maksudnya satu perangkat saja. Nah, kemudian dari sisi antarmukanya atau tampilannya, kalau server ini dia sering menggunakan teks hitam putih seperti itu atau CLI ya, command line interface. Jadi interface-nya berupa garis teks seperti itu. Kemudian kalau sistem operasi desktop ini berupa grafik yang bagus, yang ramah gitu terhadap pengguna atau dikenal dengan graphic user interface atau GUI seperti itu. Nah, untuk dukungan hardware ini kalau tadi OS server ini mampu membaca RAM hingga terabyte gitu, dan prosesornya itu banyak sekali gitu, karena tadi kerjanya dia 24 jam gitu terkait dengan waktu nantinya. Nah, sedangkan kalau OS desktop ini RAM-nya ya terbatas gitu, mungkin sampai dengan 128 GB, ada juga yang mungkin spesial gitu, ada yang 128 terabyte, tapi tidak melebihi dari server OS server gitu. Karena tadi kalau yang desktop ini dia tidak beroperasi atau tidak bekerja selama 24 jam non-stop gitu. Dia ya sesuai dengan kebutuhan, dia dimatikan ketika sudah selesai pengguna itu menggunakan perangkat tersebut. Nah, berkaitan dengan koneksi jaringannya,
Kalau yang OS server ini dia mampu menangani ribuan koneksi masuk secara bersamaan karena tadi sifatnya memang melayani komputer yang banyak gitu. Nah, sedangkan kalau sistem operasi dari desktop ini ya koneksinya ya terbatas gitu, mungkin hanya beberapa saja karena memang fungsinya tidak ditujukan untuk melayani workstation yang banyak seperti itu. Nah, contohnya kalau sistem operasi server ini ada Windows juga punya Windows Server, kemudian Ubuntu dari Linux juga ada. Nah, sedangkan kalau OS atau sistem operasi dari desktop itu modelnya atau klien itu ada Windows 11 tadi yang tampilan slide sebelumnya gitu ya. Kemudian ada Mac OS itu perbedaan ya antara sistem operasi server dan sistem operasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berkaitan dengan pengenalan aplikasi end user. Nah, ini adalah program yang memang dirancang khusus untuk membantu manusia menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik atau yang khusus. Nah, aplikasi end user ini berbeda dengan aplikasi sistem operasi yang sebelumnya kita diskusikan gitu. Kalau sistem operasi itu kan yang aplikasi sistem operasi yang sebelumnya itu ditujukan itu kan untuk mengelola internal mesin di komputer itu sendiri, mengatur lalu lintas dari perangkat-perangkat yang ada di komputer maupun melayani aplikasi end user seperti itu. Nah, sedangkan kalau aplikasi end user itu sifatnya adalah dia sarana langsung yang langsung berkaitan atau berhubungan dengan pengguna melalui atau untuk penginputan, kemudian pengeditan data gitu, kemudian mengolah data di fasilitas pelayanan kesehatan misalnya. Berikut adalah pengertian dan klasifikasi dari aplikasi end user gitu, bahwa aplikasi end user ini memang dirancang tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik dari penggunanya gitu. Nah, aplikasi end user ini juga merupakan sarana gitu, untuk komunikasinya atau jembatan komunikasi antara pengguna, dalam hal ini adalah manusianya, kemudian dengan hardware untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna. Nah, adapun klasifikasi dan fungsi daripada aplikasi end user itu ada beberapa ya. Pertama, aplikasi yang ditujukan untuk pengolah kata atau word processor seperti itu. Nah, ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, makalah, kemudian membuat laporan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Microsoft Word gitu, kemudian ada OpenOffice. Ini contohnya ya. Nah, kalau untuk penerapannya mungkin di dalam keseharian misalnya tugas reka medis gitu, mau membuat sebuah surat rujukan pasien gitu, maka dia salah satunya menggunakan perangkat lunak Word seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengolah angka atau spreadsheet gitu. Nah, ini berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk tabel, perhitungan, kemudian membuat grafik. Nah, contohnya adalah Microsoft Excel, kemudian ada OpenOffice Calc. Kalau ini di LibreOffice ya, itu ada untuk seperti padanan dari Excel gitu yang open source-nya. Kemudian dalam implementasinya misalnya di petugas reka medis ya, ini pengolah angka ini digunakan untuk menyusun misalnya atau menghitung, membuat laporan statistik rumah sakit seperti BOR, kemudian TOI, LOS, kemudian BTO, maupun membuat grafik Barber-Johnson gitu seperti itu. Kemudian ada aplikasi end user lainnya adalah pengolah presentasi. Ini
digunakan atau ditujukan untuk membuat media presentasi secara visual, jadi tujuannya untuk presentasi ini. Kemudian contohnya adalah ya yang sudah familiar tentunya adalah Microsoft PowerPoint atau kemudian Macromedia Flash. Nah, ini kalau dalam implementasi di lapangan petugas reka medis ya, misalnya membuat laporan executive summary itu dibuat di dalam sebuah laporan yang akan dipresentasikan di depan manajemen misalnya begitu. Nah, ini menggunakan salah satunya adalah pengolah presentasi atau PowerPoint seperti itu. Nah, kemudian ada pengolah gambar atau desain grafis. Ini berfungsi untuk memanipulasi foto, kemudian membuat desain teknik atau kemudian membuat karya-karya seni digital lainnya. Ini contohnya adalah Adobe Photoshop, kemudian Corel Draw atau AutoCAD. Itu aplikasi pengolah gambar ya. Nah, kalau dalam konteks reka medis mungkin ini adalah penerapannya itu ketika misalnya seorang petugas reka medis itu mau membuat desain terkait dengan denah ruang gitu, untuk penyimpanan denah ruang kerja di unit reka medis. Ini bisa menggunakan ini. Nah, kemudian ada juga aplikasi multimedia. Nah, aplikasi ini ditujukan untuk memutar atau mengedit video atau audio. Contohnya Windows Media Player, kemudian Winamp, kemudian ada Adobe Premiere. Nah, kalau selain itu juga ada aplikasi untuk ditujukan untuk aplikasi komunikasi dan media sosial seperti itu. Nah, contohnya adalah misalnya di sini untuk berinteraksi ya antar pengguna satu dengan pengguna lainnya, berkirim pesan, kemudian video conference dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya digunakan tentu oleh para penggunanya ini untuk misalnya komunikasi jarak jauh, seperti misalnya rapat evaluasi, rapat yang Zoom meeting gitu ya, menggunakan platform Zoom. Nah, itu beberapa perangkat lunak atau aplikasi end user yang sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan aktivitas atau tugas spesifik dari penggunanya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan ya bahwa aplikasi end user ini memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna hanya di dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu secara spesifik. Ya, dengan kata lain bahwa aplikasi end user ini adalah ditujukan untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti itu. Jadi diharapkan kehadiran dari aplikasi ini bisa memecahkan persoalan, bisa menjadi solusi untuk problem-problem ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penggunanya. Nah, diharapkan juga kehadiran aplikasi ini bisa tentunya meningkatkan efektivitas dan kemudian membuka ruang kreativitas serta efisiensi di dalam menjalankan satu pekerjaan. Nah, adapun metode implementasi dari aplikasi end user ini ada 3. Yang pertama itu dalam bentuk desktop, ya artinya aplikasi itu harus diinstal di dalam desktop itu. Kemudian ada berbasis web, itu artinya aplikasi itu bisa diakses, bisa dijalankan melalui browser dengan mengetik URL atau alamat dari aplikasi yang akan kita buka atau akan kita jalankan. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk mobile. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa diakses melalui perangkat seluler seperti Android atau iOS. Nah, di bidang kesehatan, aplikasi end user ini memegang peranan yang sangat vital ya, atau menempati posisi yang kritis gitu, yang sentral. Jadi ini adalah beberapa contoh aplikasi end user di bidang kesehatan. Yang pertama ini ada SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Jadi sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi yang mengelola seluruh aktivitas operasional rumah sakit, mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan di poliklinik seperti itu, ketika dokter atau petugas kesehatan melakukan anamnesa, kemudian mengidentifikasi masalah kesehatan pasien, kemudian datanya di entry di dalam aplikasi, kemudian kepada pemberian atau manajemen farmasi, pemberian obatnya, kemudian sampai kepada pembuatan laporan keuangan, bahkan sampai klaim asuransi. Nah, ini dilakukan oleh sistem informasi manajemen rumah sakit itu. Jadi dari mulai pendaftaran sampai kepada keuangannya. Kemudian ada juga sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS. Ini juga merupakan satu aplikasi end user, yaitu aplikasi yang membantu manajemen puskesmas di dalam pendaftaran pasien, kemudian pemeriksaan diagnosis tadi ada, juga anamnesa dan lain sebagainya, kemudian pelaporan kesehatan di daerah, kemudian secara digital. Nah, SIM-RS maupun SIMPUS ini sifatnya tadi merupakan satu sistem informasi manajemen terpadu yang mengelola mulai dari pendaftaran, kemudian pelayanan kefarmasian, kemudian kasir, sampai kepada pelaporan data-data atau informasi-informasi layanan, informasi-informasi diagnosis, informasi-informasi tindakan, indeks dokter, dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh aplikasi end user ketika itu diterapkan di rumah sakit, namanya SIM-RS, kemudian kalau yang diterapkan di puskesmas itu namanya SIMPUS, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi lainnya adalah ada aplikasi end user namanya aplikasi telemedicine. Nah, ini platform yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi secara jarak jauh atau daring gitu dengan petugas kesehatan, dalam hal ini adalah dokter, melalui video call, kemudian chat, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang populer di Indonesia itu adalah Halodoc, kemudian Halo Dokter, kemudian Klik Dokter, dan mungkin ada platform-platform lain yang dikembangkan juga oleh beberapa vendor gitu ya. Kemudian ada juga aplikasi Satu Sehat gitu ya. Dulu tuh waktu terjadi wabah Covid gitu ya, itu mungkin mengenal yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, metamorfosisnya gitu atau perubahannya sekarang menjadi platform Satu Sehat gitu. Nah, platform ini merupakan platform integrasi data kesehatan nasional yang menghubungkan riwayat medis dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi sifatnya dia integrator gitu ya, Satu Sehat ini. Jadi ketika misalnya fasilitas pelayanan kesehatan A gitu kan ya, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan B memberikan layanan kesehatan kepada pasien-pasiennya, dan itu kemudian datanya itu bisa atau harus terintegrasi dengan platform Satu Sehat ini, sehingga ketika misalnya satu pasien itu berobat dari satu tempat ke tempat lainnya, maka datanya seharusnya secara konseptual itu bisa diakses tanpa harus melakukan pendataan ulang kepada pasien yang bersangkutan. Nah, kemudian aplikasi end user lainnya adalah rekam medis elektronik atau RME gitu. Nah, ini merupakan jantung dari sistem informasi kesehatan modern. Aplikasi ini menggantikan dokumen kertas itu yang secara konvensional digunakan untuk mengumpulkan data-data pasien, baik itu data sosial, kemudian data medis, data klinis, tindakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu menggunakan kertas atau paper base gitu, sekarang sudah bergeser ketika misalnya menerapkan rekam medis elektronik, jadi paperless seperti itu. Nah, aplikasi ini
tadi menggantikan ini ya apa namanya dokumen kertas tadi itu, artinya dengan kata lain bahwa catatan riwayat kesehatan si pasien itu secara lengkap itu mulai dari data diagnosis, kemudian hasil lab, hasil pemeriksaan atau hasil foto ronsen, kemudian resep obat, itu semuanya sudah ada di dalam database rekam medis elektronik gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan aplikasi yang berbasis cloud atau cloud computing. Nah, ini adalah teknologi penyediaan sumber daya komputasi ya, yang seperti untuk penyimpanan, kemudian server, kemudian penyediaan software yang aksesnya pengguna itu harus menggunakan atau melalui jaringan internet. Nah, kalau sebelum teknologi cloud ini, maka ketika satu fasilitas pelayanan kesehatan akan menyediakan atau menyimpan seluruh database-nya itu di dalam server fisik, itu tentunya akan membutuhkan komputer server secara fisik tentunya, kemudian tempat penyimpanan secara fisiknya, artinya ruangan yang tentu harus aman dan lain sebagainya. Itu ketika teknologi yang aplikasi berbasis cloud ini belum tersedia. Nah, dengan adanya cloud ini, maka rumah sakit cukup untuk menyewa penyimpanan itu di internet, di cloud seperti itu. Sehingga database seperti misalnya data rekam medis itu dapat dikelola tanpa mesti harus memikirkan atau terbebani dengan perawatan hardware fisik ataupun tempat penyimpanan server atau ruangan untuk menyimpan server secara fisik seperti itu. Nah, cloud computing ini diartikan sebagai teknologi yang menyediakan berbagai sumber daya komputasi, mulai dari penyimpanan, kemudian server, kemudian basis data, jaringan, hingga perangkat lunak atau software gitu, di mana teknologi ini memungkinkan untuk menyimpan dan mengelola data tanpa harus bergantung kepada perangkat fisik secara nyata. Tujuan utama dari teknologi cloud ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi di dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi. Jadi harapannya dengan menggunakan layanan yang berbasis cloud ini, maka pengguna dapat mengoptimalkan kebutuhan komputasinya itu sesuai dengan skala yang dibutuhkan oleh mereka tanpa harus melakukan investasi infrastruktur fisik yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Ada 3 model layanan cloud yang diberikan gitu. Ada 3 jenis layanan. Yang pertama adalah infrastruktur as a service. Ini bentuk layanan yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi virtual seperti server dan storage atau penyimpanan virtual seperti itu. Jadi organisasi tidak perlu menyediakan perangkat keras untuk menyimpan database servernya. Nah, yang kedua itu adalah platform as a service. Ini jenis layanan yang menyediakan lingkungan bagi developer atau pengembang software dalam hal ini untuk membangun, kemudian untuk menguji, menerapkan aplikasi yang sedang dikembangkannya tanpa mesti harus pusing-pusing misalnya menyediakan bagaimana manajemen infrastruktur yang rumit untuk bisa dikembangkannya satu aplikasi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah software as a services. Ini adalah model atau jenis layanan perangkat lunak atau software yang siap dipakai langsung oleh pengguna atau diakses langsung melalui internet tanpa harus proses instalasi di perangkat
lokal organisasi tertentu. Misalnya layanan ini sudah siap digunakan saja, jadi pengguna bisa langsung mengakses tanpa harus repot-repot melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, contohnya misalnya di sini adalah aplikasi rekam medis elektronik yang disiapkan oleh vendor misalnya begitu. Nah, ini mulai dari pendaftarannya, kemudian sampai kemudian pelaporan dan lain sebagainya itu sudah dibangun atau disiapkan oleh vendor. Nah, jadi organisasi itu tinggal menggunakan saja. Itu adalah 3 jenis ya layanan atau 3 jenis model layanan dari teknologi cloud. Nah, ini masih tipe dan jenis layanan cloud tadi. Jadi cara kerja untuk yang infrastruktur as a service ini, cara kerjanya adalah model ini menyediakan infrastruktur teknologi tapi virtual tadi sebagai pengganti yang perangkat infrastruktur fisiknya tadi itu. Nah, penyedia itu memberikan akses ke sumber daya seperti server, kemudian penyimpanannya atau storage-nya, kemudian jaringannya itu dapat dikonfigurasikan sendiri oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Jadi penyedia jasa ini atau penyedia jenis layanan ini menyediakan itu semua, dan kemudian pengguna itu hanya atau tinggal menggunakan atau tinggal mengakses infrastruktur yang sudah disediakan oleh si penyedia seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah bahwa pengguna tidak perlu membeli atau merawat perangkat keras seperti fisik sendiri yang harus dirawat tentunya. Jadi mereka hanya tinggal menggunakan saja, karena proses penyediaan, proses kemudian perawatan dan lain sebagainya itu disediakan oleh penyedia jenis layanan yang IaaS ini atau infrastruktur as a service ini. Nah, contohnya adalah Amazon Web Service, kemudian ada juga yang Google Cloud Platform. Nah, ini misalnya atau konkretnya ya, kalau di rumah sakit misalnya adalah rumah sakit itu menyewa kapasitas server untuk penyimpanan database rekam medis, seperti misalnya scanan rekam medis, kemudian data-data rekam medis dan lain sebagainya, itu disimpan di server cloud ini gitu, yang disediakan oleh penyedia. Jadi si rumah sakit itu tidak perlu menyediakan sendiri, jadi dia tinggal menyewa saja tempat penyimpanannya itu contohnya. Kemudian yang berikutnya, yang platform as a service, itu cara kerjanya adalah bahwa mereka itu menyediakan lingkungan pengembangan. Ini lebih ke arah ditujukan untuk para pengembang software mungkin ya. Ini untuk para pengembang software itu ketika misalnya mau mengembangkan satu aplikasi tertentu, itu mulai dari dia membangun aplikasinya, kemudian melakukan uji fungsi dari aplikasi itu, kemudian menerapkan aplikasinya dan lain sebagainya, itu dilakukan di dalam satu platform yang disediakan oleh penyedia. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah mempercepat proses pembuatannya aplikasi itu, kemudian karena infrastruktur dasarnya sudah dikelola oleh penyedia, jadi tinggal menggunakan. Contohnya adalah di sini adalah Microsoft Azure. Nah, kalau di contoh konkretnya misalnya ketika tim IT satu rumah sakit itu mau mengembangkan satu aplikasi atau membuat aplikasi antrean online sendiri. Nah, kemudian mengembangkannya, kemudian menguji cobakannya sampai kemudian itu dikatakan baik atau berfungsi dengan baik, itu di platform ini, di platform services seperti itu. Ini contohnya seperti itu untuk yang PaaS ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang SaaS atau software as a service, ini cara kerjanya adalah model perangkat lunak itu memang sudah disiapkan, sudah jadi, itu dikembangkan oleh penyedia yang aplikasinya itu atau softwarenya itu bisa
akses melalui internet tadi. Jadi si pengguna dalam hal ini misalnya organisasi itu tinggal menggunakan saja tanpa harus melakukan proses instalasi misalnya, atau tanpa harus mengembangkan sendiri, tanpa harus melakukan pembaharuan aplikasi. Itu tidak perlu karena itu sudah ditangani oleh si penyedia. Nah, keuntungannya adalah aksesibilitasnya secara instan, kemudian otomatisasinya serta pemeliharaannya itu sudah ditangani atau dihandle oleh si penyedia layanan. Contohnya adalah Google Workspace, kemudian Dropbox, kemudian Zoom, kemudian aplikasi perkantoran yang berbasis web seperti itu. Nah, kalau contoh di layanan kesehatan gitu misalnya, SIMRS tadi, aplikasi SIMRS itu biasanya sudah dikembangkan atau sudah jadi ditawarkan atau apa ya istilahnya disediakan oleh penyedia. Dan kalau misalnya rumah sakit tertentu atau puskesmas tertentu berminat untuk menggunakannya, ya tinggal dijalin satu kerjasama, maka si puskesmas maupun rumah sakit itu hanya tinggal menggunakan saja aplikasinya, itu tidak tanpa harus mengembangkan, tanpa harus melakukan pemeliharaan dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah dilakukan oleh pihak penyedia. Nah, ini ini ringkasan gini ya. Ini adalah ringkasan yang tabel ini merupakan tabel ringkasan untuk mencoba mempermudah mungkin pemahaman berkaitan dengan ketiga jenis atau tipe layanan yang tadi dijelaskan gitu ya. Jadi dari kita bisa lihat dari fokusnya, kemudian dari target pengguna utamanya. Misalnya kalau IaaS ini atau infrastruktur ini lebih fokus kepada menyediakan atau memberikan penyediaan terhadap sumber daya infrastrukturnya, seperti misalnya storage maupun server penyimpanan. Nah, ini targetnya tentu misalnya administrator teknologi informasi atau sistem informasi. Nah, kemudian kalau PaaS atau platform ini fokusnya lebih ke arah menyediakan ekosistem atau lingkungan untuk pengembangan sebuah aplikasi. Nah, ini targetnya tentu sasarannya adalah para pengembang software atau para pengembang aplikasi seperti itu, atau developer. Nah, kemudian kalau SaaS atau software as a service, ini fokus utamanya adalah kepada aplikasi fungsional yang langsung dipakai. Jadi kayak semacam end user ya, gitu. Aplikasi end user, jadi tinggal menggunakan saja. Nah, ini tadi targetnya pengguna akhir atau pengguna langsung gitu kan, usernya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari teknologi cloud ini, bahwa kelebihannya itu pertama skalabilitasnya tinggi ya, jadi kapasitas penyimpanan dan daya komputasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara instan. Kemudian efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya ini karena tadi berkaitan dengan penyediaan perangkat keras secara fisik. So, bayangkan kalau misalnya dia harus menyediakan server yang banyak, ruangan untuk penyimpanan servernya. Nah, kalau dengan menggunakan teknologi cloud ini, yaitu tidak mesti harus atau tidak harus dilakukan, karena tadi sudah semuanya sudah disediakan oleh pihak penyedia. Nah, kemudian kelebihan lainnya adalah akses yang mudah. Ini data dan aplikasinya dapat diakses di mana saja, kemudian kapan saja, selama catatannya adalah terhubung dengan internet. Jadi artinya selama kita terhubung dengan internet, misalnya ketika rumah sakitnya itu ada di Jakarta misalnya, maka kita di Cirebon masih bisa mengakses itu. Karena apa? Karena tadi kita hanya menggunakan alamat URL tertentu gitu untuk mengakses mengakses aplikasinya. Nah, contoh lainnya misalnya
penggunaan SIAK misalnya, SIAK di Poltekkes gitu ya. Nah, saya misalnya selaku dosen itu bisa mengakses, tidak mesti harus di kampus, tapi di mana saja selama itu terkoneksi dengan internet, saya bisa mengakses SIAK itu kapanpun juga dan dimanapun juga selama jaringan internet saya terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian keamanan dan pembaharuan otomatis ini. Nah, jadi penyedia layanan biasanya menawarkan keamanan melalui enkripsi, kemudian data tingkat tinggi dan melakukan pembaharuan perangkat lunak secara otomatis. Nah, ini semua sebetulnya tergantung kepada poin-poin MOU atau kerjasama antara si pengguna dengan penyedia. Jadi ini hal-hal yang tadi disebutkan ini tergantung pada kontraktualnya. Apakah sampai kepada pemeliharaannya, apakah kemudian ada pembaruan itu kemudian secara otomatis bisa dinikmati atau diakses oleh si pengguna, atau hanya pada versi-versi misalnya tertentu saja. Itu tergantung pada bentuk kontraktualnya. Nah, namun demikian, teknologi cloud ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah tadi karena sifatnya ini menggunakan jaringan internet, jadi sangat tergantung kepada kualitas jaringan internet. Ketika misalnya tidak terkoneksi dengan internet, ya tentu tidak akan bisa diakses si aplikasi atau platform yang ingin diakses seperti itu. Atau kemudian misalnya kualitas jaringan internetnya lambat, maka mungkin akses ke internetnya juga akan melambat juga, atau akses ke softwarenya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah resiko teknis. Ini terdapat potensi tentunya kesalahan pada server penyedia yang dapat beresiko terhadap kehilangan data jika dikelola kurang dengan baik, seperti itu, tidak dikelola dengan baik. Nah, berkaitan dengan data-data rekam medis, sebetulnya ini mungkin diatur ya di dalam secara teknis gitu ya, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Ini sudah diatur secara detail ya, secara jelas bagaimana ketika misalnya penyediaan rekam medis itu akan menggunakan pihak ketiga atau penyedia. Itu akan diatur bagaimana kemudian backup dan lain sebagainya, kerahasiaan dan lain sebagainya. Jadi ini potensi resiko, tapi sebetulnya kalau kita mengacu ke PMK 24 tadi itu sudah ada mitigasi resikonya gitu yang bisa dikelola oleh rumah sakit gitu, atau dalam hal ini organisasi, agar data pasien itu tetap terjaga dengan baik dan aman. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kemudian teknologi cloud ini bekerjanya. Nah, teknologi cloud ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan internet tadi, jaringan server internet yang terdistribusi secara global. Pengguna itu mengakses layanan tadi yang berbasis cloud. Nah, kemudian seluruh proses pemrosesan data kemudian dan aplikasi itu dilakukan di pusat data atau data center milik penyedia layanan cloud tadi. Nah, kemudian data tersebut disimpan gitu, di penyimpanan cloud gitu, atau cloud storage. Kemudian mekanisme kerjanya bagaimana? Mekanisme kerjanya adalah pengguna melakukan pengunggahan atau upload data dalam bentuk misalnya file, kemudian untuk disimpan di dalam penyimpanan tadi data center itu menggunakan atau dengan difasilitasi oleh internet. Nah, kemudian setelah disimpan, ketika pengguna lain atau pengguna yang bersangkutan juga akan mengakses lagi atau retrieval atau memanggil kembali data tersebut, maka dilakukan pengunduhan atau download gitu untuk mengambil kembali data tersebut. Nah, pada gambar ini sebelah kanan ini terlihat ya bahwa misalnya pertama itu si pengguna itu
mengambil data pasien, ini contohnya misalnya dari sisi pengguna, itu data pasien diambil kemudian dilakukan penyimpanan. Ketika mengklik satu fitur tertentu, itu kemudian data pasien itu tersimpan di sini di cloud. Nah, kemudian ketika tenaga kesehatan lain seperti dokter itu mau mengetahui informasi yang berkaitan dengan pasien, maka dia tinggal memanggil menggunakan perangkat yang digunakannya dari tempat penyimpanan cloud ini. Maka data yang tersimpan di sini akan kembali tampil di perangkat yang digunakan oleh dokter tadi untuk mengakses data pasien, seperti itu. Itu mekanisme kerja dari teknologi cloud secara sederhana seperti itu ya. Dan ini terus berproses, ini semua difasilitasi proses upload, kemudian download, upload, download ini oleh jaringan internet. Nah, penerapan nyata atau konkretnya teknologi cloud itu di Indonesia seperti apa? Nah, penerapan nyatanya atau contoh nyata konkret yang menggunakan teknologi cloud itu adalah Satu Sehat tadi. Satu Sehat di slide sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa salah satunya ada contohnya Satu Sehat. Satu Sehat itu menggunakan teknologi cloud itu. Jadi dia aplikasi itu atau software Satu Sehat itu bertindak sebagai platform penghubung atau hubnya gitu, yang terpusat gitu. Jadi tadi dari satu puskesmas katakanlah misalnya dengan menggunakan tadi infrastruktur awan tadi cloud, kemudian menggunakan standar format data seperti misalnya kalau untuk penyakit itu misalnya menggunakan standar datanya menggunakan kode-kode ICD-10 gitu untuk diagnosis, kemudian SIM RS dari satu rumah sakit A katakanlah, kemudian menggunakan SIM RS, sementara puskesmas yang B itu puskesmas B itu menggunakan Simpus misalnya begitu. Nah, masing-masing tadi rumah sakit A dengan SIM RS-nya misalnya ketika ada pasien datang, maka pasien data-datanya baik itu data administrasi sosialnya, kemudian data medisnya, data lab dan lain sebagainya itu diinput di dalam SIM RS-nya yang rumah sakit A. Nah, kemudian pun demikian puskesmas B tadi menggunakan Simpusnya menginput data-data pasien yang berkunjung ke puskesmas B, kan seperti itu. Nah, data yang dari puskesmas maupun rumah sakit itu mesti terkoneksi atau terhubung atau disatukan melalui platform Satu Sehat ini. Jadi semuanya, misalnya dari sini puskesmas, kemudian dari sini rumah sakit, nah dia bertemu dalam satu platform database-nya itu di platform Satu Sehat gitu. Nah, artinya ketika misalnya hasilnya ketika pasien dari puskesmas B tadi misalnya dirujuk ke puskesmas yang ke rumah sakit A tadi, maka dokter dari rumah sakit itu bisa langsung melihat riwayat rekam medis pasien tersebut secara langsung melalui tadi penghubungnya melalui platform Satu Sehat tadi itu, tanpa harus misalnya pasien itu membawa berkas resum medis fisiknya ke rumah sakit A tadi itu. Nah, karena apa? Karena database-nya sudah ada di platform Satu Sehat, jadi tinggal memanggil misalnya nomor rekam medisnya atau dengan kode tertentu misalnya NIK dan lain sebagainya, itu maka data-data yang sebelumnya diinputkan di paskes yang puskesmas dalam hal ini puskesmas B tadi itu bisa diakses atau oleh dokter yang bekerja di rumah sakit A tadi itu. Nah, mungkin itu saja barangkali ya, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan
materi mengenai sistem operasi, kemudian aplikasi end user dan aplikasi berbasis cloud gitu ya, serta beberapa contoh penerapannya di dalam bidang kesehatan. Dan saya akhiri, mungkin terima kasih dan sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.